perlu nggak sih kita takut jadi untuk hamil gitu ya? Salah satu penyebab perdarahan pasca persalinan adalah rahim yang terbalik atau inversio uteri. Aku hamil ke 19 dok. Hai Sprinter, selamat datang di podcast Sprint Talk yang hari ini akan membawakan pembicaraan yang paling seru, yaitu tentang rencana kehamilan. Oke, banyak banget orang yang panik ya, banyak informasi yang simpang siur beredar dan tidak sedikit perempuan yang akhirnya merasa takut untuk hamil setelah viral tuh kemarin ya, pembicaraan mengenai rahim copot. Nah, kita di sini akan meluruskan apa sih sebenarnya yang terjadi dari sisi medis dan kondisi apa yang dimaksud dan bagaimana penanganannya, dan apa juga yang bisa kita lakukan untuk memastikan suatu kehamilan itu akan tetap berjalan dengan aman. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu spesial tentunya, yaitu yang pertama ada Profesor Budi Wiweko. Selamat malam Prof. Hai. Profesor Budi Wiweko adalah beliau seorang spesialis obstetrik ginekologi yang subspesialis fertility endokrin reproduksi. Beliau juga seorang magister public health, fellow of the Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynecologists, and fellow in International College of Reproductive Medicine. Dan beliau juga seorang guru besar di Universitas Indonesia dan juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia yang akan memberikan perspektif klinis sebagai dokter SPOG dan juga tentunya pernah menangani kasus-kasus seperti ini ya. Yang kedua yang nggak kalah viralnya nih ya, ada Dokter Gia Pratama. Dokter, ya. apa kabar? Baik, Sehat-sehat. terima kasih ya. Oke, beliau adalah dokter yang memang sangat dekat dengan masyarakat ya, yang sering menjadi jembatan informasi medis ya, dan sangat mudah dipahami ya semua cerita-cerita beliau, dan beliau akan membantu kita melihat bagaimana isu ini ya yang diterima di lapangan kemarin dan apa yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Ya. Jadi ya, di balik isu rahim copot ini ya, tentunya kita akan mendengarkan suatu fakta medis, risiko ya, kemudian bagaimana cara hamil yang aman mungkin dari Prof. Iko nanti ya. Nah, jadi Dokter Gia beberapa waktu yang lalu nih timelinenya banyak banget tuh viral tentang ceritanya Dokter Gia ya. Aku jadi keikutan viral nggak sengaja. Iya, Dokter Reni. Ya, jadi Maaf banyak merepotkan. Oh ya, sama sekali. Ya, jadi banyak banget tuh yang panik dan banyak yang tanya juga nih, perlu nggak sih kita takut jadi untuk hamil gitu ya? Persiapan kehamilannya seperti apa? Ya mungkin yang kita tanyakan dulu mungkin gimana tuh ceritanya tuh jadi ada cerita kayak gitu. Padahal banyak banget yang bilang itu rasanya nggak mungkin lah. Itu ceritanya beneran apa bohongan sih gitu ya. Nah ini tempatnya Dokter Gia untuk bercerita dan berklarifikasi di sini nih. Iya, betul dok. Jadi memang tuh saya harus cerita bahwa saat itu memang waktu saya begitu sedikitnya sampai tidak bisa menjelaskan detail. Saya sangat menyadari pasti akan banyak pertanyaan dari teman-teman sejawat, terutama teman sejawat Obgyn. Sudah pasti. Dan saya juga belum sempat jelasin tentang ligamen-ligamen rahim yang sudah tidak mungkin begitu saja dengan mudahnya lepas. Dan saya juga belum menjelaskan bagaimana bisa terjadi lepas. Saya cuma cerita waktu itu saya terima rahim itu sudah di dalam kantong kresek gitu. Ya. Saya terimanya dalam kantong jadi kresek. Ini real ya. Jadi waktu saya terima kantong kresek itu saya nggak sempat nanya kenapa bisa sampai di kantong kresek gitu. Yang Karena saya kondisinya pikirkan, memang emergensi. Yang saya pikirkan adalah mana ibunya sini bawa gitu. Saya harus segera lihat kondisinya gitu. Memang kondisinya memang shock, cuma ya masih kepegang. Waktu itu sempat langsung loading itu si infusan sampai diperes gitu ya. Bahkan si Paradinya juga datang. Ikut bantu peresin waktu itu ya. Bagus sih, bertanggung jawab ya. Dan alhamdulillahnya ya Prof, waktu itu entahlah itu benar-benar waktunya tuh semuanya dipermudah. Darah ada, ruang oka cepet banget, proses transisi ke oka itu cepet banget. Dokter Obgynnya juga pas lagi ada ya. Sat banget semuanya. Kepegang, perdarahan terkontrol, aman gitu. Dan betul itu bukan di Garut tempat saya sendiri, itu memang kejadian yang langka sekali gitu. Bukan hari-hari, ini bukan kasus hari-hari. Jadi salah sekali kalau teman-teman yang mendengar cerita ini malah panik, malah stres, malah
takut hamil. Bukan itu poinnya. Ya, jadi untuk selama Dokter Gia waktu kerja di sana tuh berapa lama dan berapa kasus Iya, sih yang pernah satu itu aja. selama Hanya berapa satu itu lama? aja. Bahkan sampai 2020 tuh cuma 2 kalau nggak salah. Oke. Sampai sekarang itu cuma 2. Oke. Nah, yang saya ingin sampaikan justru teman-teman yang mendengar ini, jangan ragu untuk periksakan kehamilanmu ke dokter obgyn terdekat, dokter obgyn kesayanganmu. Karena saya harus kasih tahu, kita itu bersyukur tinggal di Indonesia. Kita itu memiliki dokter-dokter obgyn terbaik di muka bumi. Tahu dari mana? Tahu dari jumlah kehamilannya. Tidak banyak negara yang punya jumlah kehamilan dan kelahiran sebanyak Kita di Indonesia. Indonesia, gitu ya. Sedangkan dokter obgyn kita ada beberapa 4.000 5.000 ya. 5.600. 5.600 menangani Hampir 6.000 4 juta, bahkan, 5 juta kehamilan kelahiran. Sekarang teman-teman bayangkan berapa luar biasanya jam terbang beliau-beliau semua gitu. Jadi jangan ragu untuk periksakan kehamilanmu, teman-teman semua di tangan yang tepat. Oke, ya itu nih dari Dokter Gia kurang lebih seperti itu di lapangan. Nah dari Prof Iko sendiri gimana nih Prof? Jadi sebenarnya apa sih itu yang terjadi? Rahim bisa tiba-tiba keluar merorot terus copot gitu atau apa yang disebut dalam istilah medis di Ya. Dokter obgyn sendiri itu apa? Iya, iya. Ya, terima kasih Dokter Yeni dan juga Dokter Gia ya. Jadi memang salah satu komplikasi yang sangat jarang ya, tadi Dokter Gia menyampaikan, sangat jarang tetapi bisa sangat fatal karena dia menyebabkan pendarahan ya. Pendarahan pasca persalinan itu merupakan pembunuh pertama ya pada ibu yang sedang bersalin. Salah satu penyebab pendarahan pasca persalinan adalah rahim yang terbalik atau inversio uteri, ya, rahim yang terbalik lah atau inversio uteri. Jadi sebenarnya ketika bayi lahir ya kemudian masih ada plasenta atau ari-ari. Nah, menunggu plasenta lahir ini juga hal yang sangat penting. Ya. Karena plasenta harus lahir, harus lepas supaya dinding rahim bisa berkontraksi sehingga menjepit pembuluh darah yang ada. Ya, sehingga tidak terjadi pendarahan. Tidak terjadi pendarahan. Ya, karena kita tahu bahwa kalau itu tidak lahir plasenta, masih ada sisa aja selama darah, jantung mompa. Ya, itu 1 menit itu 70 cc. Ya, 70 cc. Ya, 1 menit itu 70 kali denyut jantung ya. Jantung berdenyut 70 kali, satu denyutan itu 70 cc. Ya. Jadi 1 menit itu 4.900 cc bisa habis meninggal. darah. Bisa habis. Nah, oleh karena itu lahirnya plasenta itu harus ditolong dengan namanya manajemen aktif skala 3. Manajemen aktif skala 3. Dan dalam waktu 15 menit atau maksimal 30 menit plasenta harus lahir. Ya. Kadang-kadang kalau plasentanya nggak lahir-lahir, ya itu plasenta nggak lahir itu bisa karena dia nempel, ya kan, plasenta adhesiva namanya, atau kalau nempelnya lebih jauh lagi, ya akreta atau inkreta sehingga nggak bisa copot, itu harus dioperasi, rahimnya harus diangkat. Ya. Nah, biasanya ada tindakan-tindakan atau intervensi yang kadang-kadang tidak terkontrol, tidak terkendali, sehingga maksudnya melahirkan plasenta malah rahimnya ketarik ke bawah. Ikut keluar. Kebalik dia. Dia terbalik, keluar melewati Jalur vagina, jalan lahir, keluar di depan vagina. Yang lahir plasentanya dipikir plasentanya lahir, ternyata ikut sama rahim sama badan. Biasanya tambah panik gitu, Ya. karena darah makin banyak. Betul. Nah, ambillah mungkin tindakan macam-macam untuk melahirkan plasenta, termasuk memotong bambu hinis gitu sebutnya. Hingga tersayat rahimnya beserta lahir plasentanya, tapi sama rahim yang lepas tadi. Betul. Yang Dokter Gia menyatakan ya ini rahimnya emang copot, tapi sebenarnya itu terpotong. Ya, karena pada saat dia parajinya akan melepaskan ari-ari atau plasenta. Ya. Nah, ini tentu kondisi yang sangat fatal pada ibu yang bersalin karena bisa mengakibatkan kematian ibu tentunya. Iya. Gitu. Jadi tadi Prof menyebutkan bahwa ada kemungkinan bahwa itu tidak terjadi kontraksi, kemudian terjadi perdarahan. Nah, ini tentunya tidak semua perempuan begitu kan, Prof? Ya. Kira-kira faktor predisposisi atau faktor risiko apa sih yang menyebabkan tidak berkontraksi dengan baik ya pada ibu hamil tuh? Apakah ada dari sisi persiapan, segi nutrisi selama kehamilan, atau mungkin aktivitas atau mungkin faktor predisposisi lain ya?
faktor mungkin faktor ada? resiko ya, faktor resiko. Ya kita lihat saja data Indonesia ya. Sayang sekali nih perempuan ibu Indonesia. hamil atau perempuan Indonesia pada saat hamil itu 50% itu HB-nya rendah. Ya Jadi kan? mengalami anemia ya, Prof, HB-nya ya? anemia di bawah 10, Oke. bahkan di bawah 9. Padahal salah satu syarat yang penting supaya rahim itu berkontraksi dengan baik adalah HB. HB yang cukup. Cukup. Tuh. Ya, dan sebagian besar itu ibu hamil di Indonesia kekurangan zat besi. Ya, padahal udah diberikan tablet tambah darah. Makanya tablet tambah darah itu penting sekali. Ya, jangan dibuang-buang ya malah ya, Prof, Jangan ya. dibuang-buang. Oke. Itu salah satu faktor risiko. Ya. Betul. Oke. Ya Prof, jadi kalau saya di IGD itu saya lihat, saya juga menerima pasien-pasien perempuan, kan kita dalam rangka selamatkan perempuan Indonesia. Ya. Ini sebuah inisiatif dari POGI. Perempuan itu saya terima dalam segala rentang usia, Dok. Ya. Ada remaja, ada pasangan muda, ada ibu hamil, ada ibu yang menopause, yang perdarahan karena disfungsional ya, perdarahan uterin gitu. Ya. Jadi yang saya terima itu Haid yang banyak maksudnya. haid yang banyak sekali sampai aktif sekali perdarahannya. Nah, yang saya lihat kasus-kasus tersebut ternyata bisa lebih resikonya atau lebih tidak berat jika memang kehamilannya atau calon kelahirannya itu dari awal sudah rapi gitu. Betul. Pemeriksaannya dari awal sudah bagus, tekanan darahnya rapi, datanya komplit, ANC-nya. Wah, itu ibunya datang dengan happy gitu. Pulang juga dengan happy, dengan bayi sehat, tidak ada komplikasi. Itu yang kita harapkan untuk Ya. semua perempuan Ya. Indonesia. Jadi gitu. pentingnya perencanaan, ya kan? Iya, jadi ternyata menjaga kehamilan itu dari sebelum hamil. Betul. gitu. Bahkan Termasuk tadi dari yang- masa remaja sekarang ya, Prof, ya. Ya, termasuk Kita sangat HB tadi, Betul, gitu. sangat memperhatikan masa remaja ini, nantinya dia sebagai seorang ibu yang nantinya akan membawa bayinya suatu Betul, generasi kehamilan. berikutnya. Gitu. Jadi Betul. persiapan dari sprint ini juga dari masa remaja ya, Prof, ya. Betul. Ya, betul. Jadi prinsipnya ketika seorang perempuan sedang mengandung, dia itu bukan saja sedang mengandung bayinya, tetapi dia sedang mengandung calon-calon cucu-cucunya di Ya. masa datang. Iya. Nah, Buyutnya itu yang Iya. penting. Karena the first 9 months shape the rest of your life gitu ya. 9 bulan pertama itu menentukan Anda mau jadi apa. Betul. Next generation. Jadinya, termasuk cucunya mau jadi apa. Iya, betul, Makanya betul. sudah nggak zamannya lagi hamil itu nggak sengaja. Betul, Gitu betul. ya. Semua kehamilan sebaiknya direncanakan. Iya, Ya. betul. Ya, jadi merencanakan kehamilan itu menentukan ya paling tidak 90% dari kehamilan itu akan berhasil dengan Betul, baik ya, Prof. betul. ya. Ya. Jadi kembali lagi tadi inversio uteri Ya. itu atau perdarahan pasca persalinan karena rahim terbalik itu satu kasus yang sangat jarang ya, Prof, ya. Betul. Ya, kalau dilihat dari prevalensi sangat jarang. Sangat Satu dari 3.000 atau bahkan satu dari 10.000 Ya. ke persalinan. Kasus. Jadi sangat-sangat jarang. Ya. Tetapi penyebab perdarahan ini kita berbicara perdarahan ya. Ya, Karena penyebab kematian ibu itu nomor 1 perdarahan. betul. Ada 4 penyebab perdarahan, 4T namanya. Ya, T yang pertama tone, ya T tone. Tone itu artinya kontraksi. Kalau kontraksi rahim tidak baik, maka itu hitungan menit itu. Makanya tadi Dokter Gia cerita itu saya bisa bayangkan tuh ketika Iya, di lokasi itu udah pasti luar Iya. biasa. Saya cerita ke ibu-ibu yang hamil datang ke saya tuh, saya ceritain tentang jari saya sama jari saya. Nah, Ya. ini bayangin otot rahim, Bu. Ini pembuluh darahnya. Kalau rahim kontraksi dia ngejepit si Ya. pembuluh darahnya. Jadi kita harus usahain pas kita pegang tuh mengeras gitu rahimnya, Ya. mengecil kembali. Wah, Ya. itu happy. Kalau dipegang kenyal, aduh itu Deg-degan jantung gitu. langsung. Apalagi lembek ya, apalagi Iya, lembek. Ya. itu wer-weran Itu satu aja. khusus yang luar biasa. Atau Kemudian ya. T yang Tone ke tuh, tone ya. tone pertama. Oke. T yang kedua apa, T yang Prof? kedua tier, robekan. 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 Jalan lahir itu macam-macam ya. Mulai robeknya dinding vaginanya pada saat kepala bayi lahir. Iya, betul. Di mulut rahimnya pada saat kepala Iya. bayi keluar dari mulut rahim. Atau belum lengkap langsung Ya, atau dipimpin. pembukaan belum lengkap dari suruh menerang itu bisa robek, ya kan? Jadi pembukaannya belum lengkap disuruh ngeden gitu Ya, ya, atau enggak ibunya nggak ya. sengaja ngeden-ngeden Iya. terus, nggak sesuai Ya. dengan instruksi dari ibu bidan Tuh, misalnya. itu kalau robekannya tidak terdeteksi, wah itu bisa keringet dingin ya. Karena lu, karena darah itu hitungannya kayak kran. Ya, Ya, seret itu ada. Biasanya udahlah Pulse panik itu. ini full darah segala macam. Nah itu bisa dibayangkan kejadian tadi Dokter Gia sampaikan ya itu udah pasti hitungannya menit ya bahkan detik gitu ya. Itu robekan. T yang ketiga itu trombin. Ya kan kalau Masalah faktor pembekuan darah itu bermasalah ya otomatis ya
menyebabkan pendarahan, Iya. ya kan, Ya. gitu. Prinsipnya darah itu harus tetap di pembuluh darah kan. Kalau Ya. keluar dari pembuluh darah dia harusnya membeku. Ya. Nah, ini si semen-semen atau Ya. aquaproof itu hilang gitu. Ya, kira-kira Jadi, gitu. bocor lah Ya. Faktor akhirnya. ada gangguan faktor pembukuan darah di betul. sana. Oke. Dan yang keempat, Keempat, tisu. tisu. Kalau ada Jaringannya. jaringan. Oke. Kalau ada plasenta yang tidak lengkap tadi lahir, tersisa sedikit Satu aja. aja, satu. Itu akan mengganggu kontraksi rahim sehingga ada pembuluh darah tidak sempurna terjepit. Itu bisa mengakibatkan pendarahan. Ya, tetap ngucur lagi ya. Betul. Jadi Dan ada pendarahan yang sisa. itu bisa terjadi bahkan 24 jam pasca persalinan. Masih bisa terjadi pendarahan. Iya, betul. Ya, namanya late ya, pendarahan yang yang Rembes, lambat. rembes ya. gitu, rembes. Itu bisa banyak juga gitu. Ya. Dan konsekuensi yang terburuk dari semua pendarahan itu adalah rahim harus diangkat. Iya. Kalau tidak bisa dihentikan, rahim harus diangkat. Diangkat ya Itu sumber konsekuensi perdarahannya terburuk. ya. Betul. Jadi Ya. saya kira teman-teman para sprinter ya bisa membayangkan ketika seorang ibu bersalin, Ya. ya, Ya. yang terburuk rahimnya bisa diangkat. Ya. Gitu Nah, kira-kira. itu sebenarnya awareness-nya Ya. yang harus dibangun Ya. di sana ya, Prof. Betul, Ya. Jadi mungkin betul. itu salah satu tujuannya kenapa Ya. Dokter Gia harus Ya. menceritakan masalah si rahim copot Betul, ini ke masyarakat. betul. Jadi untuk Betul. membangun Lebih awareness aware, mungkin ya. betul. Betul, lebih betul. Jadi kita bukan menakut-nakuti. Iya, iya, sama betul. Ya, sekali. justru ini adalah semua hal ini bisa dicegah. Betul. Semua hal ini bisa dicegah ya, Ya, pendarahan ini betul. bisa dicegah, robekan jalan lahir bisa dicegah. Semua komplikasi Betul. kehamilan dan kelahiran bisa dicegah. Ya, lepasnya plasenta bisa ditangani harusnya dengan baik. Ya. Kalau ada perlengketan itu bisa ditangani juga dengan baik dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Iya, betul, Oke. betul. Ya. Dan tentang HB tadi, masyarakat juga mungkin perlu tahu apa sih dok itu HB. Jadi teman-teman kalau kita tarik nafas dalam, itu kan masukin oksigen dari udara ke paru-paru. Kalau Ya. udah sampai paru-paru, bukan tugas kita lagi, itu tugasnya sel darah merah HB itu untuk ambil oksigen di paru-paru, bagiin ke seluruh tubuh. Nah masalahnya truk pengangkutnya itu harusnya di atas 10. Kalau di bawah 10, wah banyak perkaranya. Nah HB itu apa sih? Hem dan globin disatukan jadi hemoglobin. Hem itu zat besi, globin itu protein. Jadi ya kebutuhan ibu hamil, proteinnya harus cukup, zat besinya juga harus cukup. Iya. Jadi pemeriksaannya tadi harus ambil darah ya, Dok ya. Cek darahnya, Jadi HB-nya. jangan ragu kalau disuruh ambil darah sama dokter ya. Iya. Jangan menghindar, jangan kabur Iya, dengan betul. alasan takut aja. Takut Ya, HB-nya jadi lebih takut lagi daripada nanti kalau pas melahirkan ada betul. perdarahan ya gitu ya. Ya. Betul dong. Iya. Jadi ini Prof tadi udah cerita tentang perdarahan, tentang si rahim copot. Jadi ini bukan memang untuk menakut-nakuti atau apa, Ya. tapi membangun awareness bahwa hal itu mungkin saja terjadi walaupun sangat jarang. 1 dibandingkan 3.000 tadi ya, jadi Ya. sangat jarang. Jadi gimana nih Prof? Persiapan, kembali lagi masalah persiapan ya. Jadi sebelum hamil ya supaya risiko gawat darurat tadi persalinannya tetap aman. Saya belajar Jadi- dari Prof. Iko tentang 4 terlalu dan 3 terlambat. Nah, itu penting. Apa tuh Beliau- Dok? Gin? Beliau bilang bahwa kalau kita sebut 4 terlalu, ya bener ter kasus-kasus gawat yang datang ke saya kok masuk ke kriteria itu. Ternyata ibunya terlalu muda, ibunya terlalu tua untuk kehamilannya, ibunya terlalu sering tiap tahun hamil, dan ibunya Terlalu dekat jaraknya. tiap anak itu terlalu dekat gitu. Waktu di Garut dok, itu kan memang VK-nya itu satu ruang VK tuh Kamar bersalin ya. berdelapan, ya, ruang Kamar berdelapan, bersalinnya ya. satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ibu hamil semua siap melahirkan. Jadi kalau di pembukaan yang lengkap, ibu yang lain tuh nyemangatin, ayo bu semangat gitu. Seru Aku ya. pimpin yang itu gitu. Nah, kan saya harus nulis semuanya, ibu ini hamil keberapa gitu. Nah, salah satu ibu bilangnya, aku hamil ke 19 dok. Aku langsung korek-korek kuping bentar, 19. Bener gak sih nih gitu? Bener kayak gitu. Bu, anak Dengan ketujuh, usia berapa itu ibunya? 40 Usia lah. 40. Waktu pertama kebayang kalinya ya. 16. Jadi hampir setahun sekali kan. Pak. 35 tahun ya. Betul, Iya. betul. Terus saya tanya, ibu anak ke-7 laki-laki apa perempuan? Mikir dulu lupa. dia. Bu anak ke-13 namanya siapa? Ujang kayaknya. Itu udah kayak sampai lupa. kayak ibu guru ngurusin anak sekelas Iya. ya. Terus dia bilang, dokter nggak usah bantuin saya sih, saya bersihin aja nih keluar nih dokter. Dokter bantuin sebelah saya aja, sebelah saya ini adalah anak saya yang pertama. Oh Dia juga- my God. Jadi Jadi anak sama ibunya cucu sama anaknya barengan, sebelahan. adik sama keponakan barengan nih dinas catatan sipil bingung. Ya, itu di usia 40. Berarti Iya kan, itu berarti sudah memenuhi terlalu semua. iya, Ya berarti yang anak yang pertama juga terlalu muda, nih ibunya juga. terlalu tua. Betul. Oke. Iya, Ya, itu mungkin ya Prof, itu Ya. yang harus di Iya, iya. Prof Yang- bisa elaborasi yang 3 terlambat tuh Prof. Iya. Oh, iya. Iya, kadang-kadang pada saat ibu hamil itu
memiliki resiko. Let's say katakanlah pertumbuhan bayinya tidak baik ya, atau ada perdarahan karena plasenta yang menutupi jalan lahir, itu kan harus segera dirujuk ya. Dirujuk misalkan dari puskesmas ya. Kalau dari puskesmas di Garut dia rujuknya ke RSUD lah, RSUD Garut ya kan. Nah ini biasanya keputusan datang terlambat ya. Biasanya apa aja tuh Bob? Ini makanya seorang perempuan itu dia ada hak-hak kesehatan reproduksi yang sebenarnya perempuan itu harus bisa memutuskan sendiri. Iya, betul. Cuma kan kadang-kadang kan dia menunggu keputusan keluarganya dulu ditunggu. Keluhannya Suami, malam baru datang kan? pagi gitu ke rumah Suami sakit. nungguin ibunya. Ya, ini mertua. yang ya betul. Ini padahal itu waktu berjalan terus. Jadi terlambat Mengambil keputusan. ya kan. Yang kedua, udah diputuskan mau dirujuk, nyari mobil susah. Ya kan? Makanya kalau di desa kan kadang-kadang angkutan umum enggak 24 jam. Belum jalannya rusak, apalagi ada banjir, jembatan putus. Kalau di pulau kapal nggak ada, ombak besar, ya terlambat merujuk. Jadi setupnya jangan dipikir bahwa semua daerah di Indonesia itu kayak di Jakarta gitu ya, Prof ya. Jadi banyak sekali. terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk. Yang terakhir kadang-kadang terlambat menegakkan diagnosis, penanganan waktu dia. Kadang-kadang kita menegakkan diagnosisnya terlambat, kemudian sampai ke rumah sakit juga penanganannya terlambat. Ya ini 3 terlambat yang kadang-kadang mengakibatkan luarannya tidak baik. Celah-celah waktu itu tuh keterlambatan itu bisa akhirnya keselamatan ibu dan bayinya terganggu. Gitu. Makanya saya kira kita sekarang kalau di Indonesia ya angka kematian ibu kan sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi kalau dihitung kita ada 5 juta persalinan, kurang lebih 9.500 ibu yang wafat setiap tahunnya dalam proses persalinan ataupun dalam kehamilan. 1 mungkin ya, Prof. Ya, kurang lebih 1 jam ibu yang wafat. Ya dengan penyebabnya tadi ya pendarahan paling banyak, yang kedua adalah keracunan kehamilan atau eklamsia, yang ketiga adalah infeksi. Dan yang keempat adalah penyakit-penyakit lain seperti kelainan jantung, ya, darah tinggi, gitu ya, kencing manis dalam kehamilan itu juga merupakan salah satu penyebab komplikasi yang bisa mengakibatkan kematian. Ya, dan semua itu bisa dideteksi ya, Prof ya. Ya. Itu dia pentingnya kenapa ibu hamil harus memeriksakan diri. Betul, gitu ya. betul. Okay. Jadi selain idealnya berapa kali, Prof, selama kehamilan? 1, rencanakan kehamilan. Kedua, jaga kehamilan. Jaga kehamilan itu ya pemerintah sekarang menetapkan 6 kali minimal 1, 2, 3 ya. 1 kali di 3 bulan pertama, 2 kali pada 3 bulan kedua, 3 kali dalam 3 bulan pertama. Tapi itu sangat minimal. Harusnya lebih dari itu. Bahkan sebenarnya masa-masa kehamilan yang sangat-sangat krusial, sangat penting adalah 3 bulan pertama. Karena di 3 bulan pertama itulah terjadi penempelan embrio, ya kan, penempelan plasenta. Kalau proses itu tidak berjalan dengan baik, maka terjadilah komplikasi-komplikasi. Ya, darah tinggi dalam kehamilan, plasentanya nempel, plasenta menutupi jalan lahir, bayinya tumbuhnya kecil karena plasentanya nggak bagus. Kemudian kencing manis dan seterusnya. Jadi 3 bulan pertama itu adalah masa-masa yang sangat penting sangat krusial dalam kehamilan, itu harus dijaga dengan baik, harus mendapatkan penanganan yang baik, mendapatkan obat-obatan yang baik, ya nutrisi yang baik, sehingga kehamilannya 9 bulan itu bisa baik. Loh, jadi sangat complicated sebenarnya ya suatu kehamilan, tapi bukan berarti bukan terus jadi takut. Diluruskan lagi, Prof. Nanti takut lagi. Ini dia makanya diluruskan bahwa sebenarnya kehamilan itu tidak semudah itu maksudnya ya. Tapi semuanya itu bisa diatasi dengan baik ya apabila memang kita sangat aware dengan kehamilan kita sendiri gitu ya. Tadi Prof sudah menyebutkan minimal 6 kali. Jadi bukan berarti saya nggak ngerasain apa-apa, seharusnya sepertinya kehamilan saya nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebenarnya belum tentu harus diperiksakan secara rutin. Oke. Ada angka-angka parameter yang nggak ada di dahi kita gitu. Jadi ya harus diperiksain ya, kayak tekanan darah, gulanya, semua itu harus kita periksakan. Ya ada. Sekarang periksa hamil itu ada 10 meja kan. Ya kan banyak sebenarnya kan. Mulai dari tensi, tekanan darahnya, ya kan, berat badan, jadi bukan cuma ngejar USG ya, Prof ya. Lingkar lengan atas, tablet tambah darah,
Ya, Ya, jadi ya, banyak banyak. sebenarnya. Jadi dalam kehamilan itu kalau ibu-ibu atau para sprinter ini ke dokter sebenarnya atau ke ibu bidan bukan hanya mau intip bayinya aja, dilihat Ya. aja, terus yang ditanyakan satu, Prof. Jenis Jenis kelaminnya kelamin, apa ya, gitu ya. Jadi sebenarnya yang ditanyakan banyak ya, Prof. Jadi apa aja tuh, Prof, yang diukur biasanya di dalam suatu proses pemeriksaan itu apa saja? Ya, yang pertama timbang berat badan, mohon maaf. Ya. Timbang berat badannya. Ya. Biasanya 3 bulan pertama itu ibu hamil merasa mual. Ya. Mual, muntah. Nah, ini bahaya. Mual, muntah, kalau udah mulai muntah susah makan. Nah, ini yang Iya. paling kita Iya, iya. khawatirkan. Ya. Ya, Asupan mual, muntah, protein betul. kurang. Ya. Khawatir sekali ya, apalagi nanti ya itu namanya kalau muntah berlebihan harus dirawat ke rumah sakit bahkan ya sampai dia lemas. Nah, ini nanti berisiko pertumbuhan bayinya kurang baik. Ya. Makanya timbang berat badan. Ya. Penambahan berat badan itu salah satu indikator lah. Minimal ibu hamil ya 1 sampai 2 kilo per bulan lah. Kalau 9 bulan dia maksimal ya antara 9 maksimal 18 kilo dalam 9 bulan. Jadi timbang berat badan. Ya. Yang kedua ini nih Ukur lingkar lingkar atas. lengan atas ya 23,5 cm. Yaitu menandakan ibu hamilnya cukup gizinya atau enggak. Ya. Gitu ya. Karena kalau seorang ibu hamil yang kurang gizinya, bagaimana dia akan memberikan nutrisi ke bayi Bayinya, kandungnya. janinnya. Ya, Ya kan itu. Kemudian yang ketiga diukur fundus ya, tinggi perutnya kalau udah besar. Ya, Tentunya tinggi kalau rahim, kehamilannya ya, udah kehamilannya kalau ya, udah Prof, besar ya 4 bulan, 5 bulan bisa diukur. Ya, tinggi kehamilannya dinding bisa terlambat rahimnya ya. Kalau 5 bulan itu setinggi tali pusat, sepusat ya 7 bulan itu di atas pusat dan seterusnya lah ya, 9 bulan. Jadi diukur pakai sentimeter. Oke. Yang menandakan pertumbuhan bayinya setiap bulan bagus atau tidak. Ya. Ya. Ya kan. Yang keempat baru T-nya yang keempat tablet tambah darah. Tablet besi itu harus diminum. Ya. Diberikan lah ya tablet besi. Tujuannya tadi supaya Bahan tidak bakunya terjadi HB tadi. anemia. Ya, gitu. Karena sebagian besar perempuan ibu hamil di Indonesia mengalami defisiensi zat besi. Ya. Dan itu berisiko mengakibatkan HB-nya tidak baik. Oke. Begitu. Ya. Jadi betul ya Dokter Giga ya, kalau di daerah tuh banyak ya ibu yang HB-nya rendah ya ternyata ya. Iya. Ya, itu gimana Bahkan tuh? nggak Apa diperiksa aja ada saya pola lihat di makan atau apa kelopak itu matanya sebenarnya? sudah kelihatan gitu. Kok nggak ada kontras ya sama bola matanya? Berarti Oke. kan udah nggak oke ya. Ya, Pasti di bawah 8 Jadi biasanya. sesimpel itu ya Dokter Gia Ya, ya, bisa bisa kelihatan. memeriksakan kalau kelopak matanya pucat kemungkinan besar gitu ya. Jangan dilupakan bahwa kemungkinan besar kita mengalami anemia. Itu Dokter Gia tadi kayaknya ada cerita tuh, apa ada satu momen ya di mana kelahirannya itu sangat membahagiakan. Oh, sorry. iya, iya. Yang satu lagi kayaknya tuh sangat sedih gitu ya. Iya, Ini iya, hanya betul. sekali Dua- lagi ini sesuatu untuk memberikan kontras. inspirasi aja ya, bahwa apa yang Prof bilang barusan itu bukan sekedar teori, tapi memang kenyataannya Dokter Gia mengalami. Itu Betul. gimana tuh Dokter Gia? Iya, betapa kontrasnya seseorang yang merencanakan kehamilan dari awal, menjaga kehamilannya selama 9 bulan itu sampai proses kelahiran itu kontras sekali dengan yang tidak direncanakan, tidak diperiksakan, dan proses kelahirannya juga tidak sesuai sama standar yang baku gitu. Nah gitu ya. Ini Prof nih bawa Nih. Ibu. Ini mungkin buku yang Iya, sering ini Dokter penting Gia banget. Ada bawa grafik, ya. Iya. ada grafik Gimana yang tuh, bisa Prof? kita Coba, pantau. Prof. Dari grafik ini bisa kita pantau. Mungkin ibu-ibu sprinter nih ya, Kesehatan perempuan-perempuan ibu. Indonesia yang sedang hamil ya, pastinya Betul. sudah punya si Ini buku namanya pink buku ini. KIA. Betul. Kayak tuh kesehatan ibu dan anak ya. Ya. Ya kan, saat ibu dan anak ini ada mulai dari ibu hamil, pada saat ibunya hamil ini harus bawa buku ini. Ya. Ya kan, bawa buku ini ke dokter, ke puskesmas ya. Sehingga nanti bisa diukur tadi yang saya sampaikan ya, timbang berat badannya, Tinggi rahim. ya tinggi rahim, ya kemudian tekanan darah, ya bagaimana ada keluhan atau tidak. Ya. Ini semua ada isinya ya. Dan di dalam Buat buku isi. itu banyak informasi ya, Prof, yang Betul. bisa kita baca. Sampai fase Betul. nifas aja diajarin. Betul. Dan di sini disampaikan juga persiapan persalinannya pun udah ada nih. Ya. Persiapan persalinan nanti siapa kalau bersalinnya mau di mana, Ya. ya siapa yang akan Rujukan nih menolong, kira-kira kemana. betul, kendaraannya, ambulannya, dananya dari mana, ini sudah ada nih Sudah disiapkan. direncanakan semua Sudah jadi detail. pas
Betul. apapun yang terjadi udah siap. Betul, dan ini Jadi- sampai nanti janin ya nih sampai bayinya lahir. Sampai bayi lahir. Ya. Jadi buku ini tidak hanya dipegang terus dibawa dikasih ke dokter, tapi di rumah dibaca-baca juga ya, Baca. Prof, ya. Ya. Bahwa banyak edukasi yang ada Ya, yang ada tercantum dalam- tanda-tanda yang harus diketahui ya. Ya, tanda Misalkan hamil 4 bulan itu bayinya sudah mulai berasa gerakannya. Ya harusnya udah 4 bulan udah berasa. Kemudian setelah 6 bulan 7 bulan gerakan bayi itu dirasakan minimal 1 jam 1 kali. Betul. Kalau ada kaki bengkak itu berbahaya, kepala pusing, mual muntah pada hamil 7-8 bulan Ya, ya. pandangan Nyeri mata perut kabur. hebat. Ya, nyeri perut, takutnya plasentanya lepas, Lepas. ada pendarahan Solusio kalau ya. areanya di bawah dan seterusnya. Ya. Itu ada semua di sini Ya. bagaimana mengenali tanda-tanda Tanda bahaya yang itu. mungkin Ya, berbahaya. jadi nggak perlu khawatir ya, Prof, ya. Ya. Semuanya Kalau udah garis-garisnya, dibaca, ya, garis-garis besarnya Ya. sudah, panduan-panduannya sudah ada di situ. Ya. Ya. Dan kalau muncul gejala-gejala tadi yang Prof sebutkan, jangan ragu untuk ke IGD gitu. Iya. Mendingan gini, mendingan aku periksain dan ternyata nggak ada apa-apa, itu saya lebih bersyukur dibanding telat Iya, gitu. iya, betul, daripada ada apa-apa di rumah gitu ya. Ya. Oke, Ya. ya, jadi sedetail itu ya untuk suatu kehamilan. Nah, kita di sini di Sprint ini Selamatkan Perempuan Indonesia, program ini tentunya sangat juga mendukung semua perempuan Indonesia. Nah, mungkin Prof ingin menjelaskan secara lebih detail nih, Prof, tentang di awal dulu ya, bagaimana program Sprint ini bisa terlaksana, kemudian program-program apa yang sekiranya para wanita Indonesia bisa membantu semuanya menjadi penggerak mungkin ya, menjadi agen perubahan bagi program Sprint ini, Prof. Iya, terima kasih Dokter Yeni. Jadi mengapa ide Sprint ini lahir? Ya karena kita melihat bahwa masalah-masalah kesehatan reproduksi ya, termasuk kematian ibu, bayi, stunting, itu adalah merupakan indikator kemajuan suatu negara. Kalau negara akan semakin maju kalau kematian ibu, kematian bayi itu sangat rendah, iya, betul. stunting sangat rendah. Iya. Mengapa? Karena artinya kualitas sumber daya manusianya akan sangat baik. Oke. Nah, bagaimana dengan negara kita? Ya, negara kita ini masih berkutat terus ya dengan tingginya masalah-masalah ini, dan sudah begitu banyak program-program dari pemerintah, sudah begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun ya Kementerian Kesehatan, let's say katakanlah begitu. Mengapa masih belum bisa tertangani dengan baik? Ya, kita belajar banyak dari COVID. Ya, COVID itu bisa tertangani dengan baik karena semua pihak, semua stakeholder merasa ini masalah bersama, Oke. sehingga semua bergerak ya, mau pemerintah, private, Tujuan yang sama. akademisi, Ya. betul ya, media, masyarakat. Sampai ke tingkat keluarga ya, Prof, ya. Betul, ya ini merasa masalah bersama. Jadi kami menganggap kesehatan reproduksi ini akan bisa selesai atau akan bisa ditangani dengan baik kalau semua bergerak. Ya. Oleh karena itu kita melahirkan istilah ya, kata-kata sprint ini, gerakan sprint, Selamatkan Perempuan Indonesia, yang kita ingin ini menjadi sebuah gerakan nasional. Ya, raising public awareness ya, kita menggugah kesadaran masyarakat ya, empowering the community, memberdayakan masyarakat begitu, supaya sama-sama ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan bersama-sama. Yes. Dan kalau hanya tenaga kesehatan bergerak nggak bisa. Nggak bisa. Masyarakat harus sadar, ya perempuannya harus sadar, harus tahu, pemerintahnya sadar, swastanya sadar, medianya sadar, ya kan? Iya. Kita perlu influencer kayak Gia nih Iya, betul. Begitu Iya, ya. iya. Makanya sprint ini juga artinya kan selain Selamatkan Perempuan Indonesia juga lari ya, lari cepat sprint. Ya. Ya, yang Ya, ketiga karena ada surat perintah juga, ada Surat perintah. gitu. Ya, karena itu tadi ya, Prof, ya, angka kematian ibu di Indonesia Betul. masih termasuk sangat tinggi Ya, ya, Prof, ya. ya. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Ya, Prof. di Asia Tenggara kita tertinggi ketiga. Ketiga. Tinggi ketiga. Kalau sama-sama low middle income country kita sangat jauh ya dibandingkan negara Sri Lanka misalkan, Ya. yang angka kematian ibunya udah di bawah 30 per 100.000 jauh kelahiran sekali hidup. ya. Oke. Ya kan? Terus Begitu. untuk kanker serviks sendiri, Prof, ini kan tidak Ya. kalah juga nih untuk Ya. menjadi bagian yang Ya. kita prioritaskan Ya. di gerakan sprint ini, Prof. Betul. Selain tadi kematian ibu, kematian bayi dan stunting, ada satu lagi kanker serviks ya. Di Indonesia kita prevalensinya 60.000 ya, 36.000 setahun. Iya.
kejadian kanker serviks ya dengan kematiannya 25.000 kematian. Ya. Jadi kurang lebih setiap 25 menit ya, setiap 20 menit perempuan Indonesia meninggal dunia karena kanker serviks. Padahal itu satu penyakit yang sangat bisa dicegah ya, Prof. 99,7% kanker serviks itu disebabkan oleh infeksi virus HPV, human papillomavirus, yang bisa dicegah dengan deteksi dini dan vaksinasi. Iya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya seperti itu. Jadi di lapangan sendiri gimana, Dokter Gia, waktu di daerah dulu ya untuk penanganan untuk kanker kalau serviks kanker sendiri? serviks kan memang dari virus ya, betul tuh, harus kita sosialisasikan juga tentang vaksinnya tadi tuh, Ya. Prof. Iya. Itu Karena sangat sama ini kan sebenarnya pemerintah sudah menggerakkan vaksin. Katanya di daerah sendiri malah vaksinnya ada kendala tuh. Gimana? Di Dokter Gia sendiri ada kan yang menolak vaksin gitu, dikatakan bahwa itu. Kok jadi banyak tuh Prof anti vaksin juga. Gimana tuh, Prof? Iya, ya memang isu-isu yang beredar ini harus kita tangani dengan baiknya. Edukasi kita harus kita tingkatkan. Baik. Karena terutama pemerintah kemarin sudah melakukan penyuntikan vaksin HPV pada anak sekolah. Ya, kelas Ya, anak sekolah kelas 6 10 tahun. SD ya, 9 tahun ke atas. Kelas ya. 5 dan kelas 6 ya, Prof? Betul, itu tujuannya bagus sekali karena untuk mencegah. Karena kalau pada anak-anak kelas 5 kelas 6 itu bahkan single dosis saya cukup untuk bisa Satu kali saja. satu kali suntik cukup bisa melindungi selama 25 tahun. Ya, selama di bawah 14 tahun ya, Prof ya. Ya, Belum tetapi pernah kemudian berhubungan kan seksual. ada mispersepsi bahwa Ya. kalau disuntik vaksin HPV seolah-olah melegalkan boleh hubungan seksual bebas. Ya. Karena sudah aman, tidak akan terinfeksi virus HPV. Nah, seperti itu. Jadi timbullah perdebatan. Wah, ini melegalkan. Seks Kemudian- bebas. Betul. Kemudian menyebabkan mandul atau sulit Mandul punya anak. itu yang paling sering, Prof. Tuh. Jadi ini hoax ya, Prof ya, bahwa Betul, untuk jelas kanker hoax. serviks itu tidak Itu ada hoax. bertujuan untuk membuat seorang wanita menjadi mandul. gitu ya. Betul. Dan tidak melegalkan hubungan seksual bebas. betul. Tidak. Justru melakukan proteksi ya, memberikan proteksi. ya agar tadi menyelamatkan perempuan Indonesia supaya Iya. dia bisa tetap sehat, kalau menikah dia hamil juga sehat, anak-anaknya pun sehat dan Iya. berkualitas, Ya, ya. begitu. Oke, ya. Tentang rutin pap smear juga tuh bermanfaat ya, Prof. Ya, Sama. betul itu salah satu deteksi dini ya. Kanker serviks itu bisa didetek dengan screening yang teratur. Early. Betul. Mengapa? Karena ketika mulai dari waktu terinfeksi virus sampai terjadinya kanker mulut rahim itu perlu waktu 15 sampai 20 tahun. Sangat lama. Sangat lama. Makanya kalau kita bisa deteksi di awal itu sangat bisa Ya. ditangani dengan baik. Ya. Jadi Makanya ada IVA, ya, ya infeksi visual asetat ya dengan asam asetat. itu Kemarin sangat di HKN simpel. ada tuh, Ya. Betul, Sangat betul. simpel, bisa dikerjakan di Sangat puskesmas. mudah Nah, di betul. puskesmas bisa, ya kan? Dengan bidan mandiri pun praktek mandiri bisa Sangat dikerjakan, bisa, sangat ya. bisa. Jadi jangan ragu ya untuk Betul. wanita Indonesia Nah, untuk minta semua perempuan yang sudah melakukan Ya. hubungan seksual selama 12 bulan Ya. berturut-turut ya, Prof ya. Ya, Untuk sudah mulai memintakan- melakukan ya. hubungan seksual itu boleh di screening dengan tadi IVA atau pap smear, dan bahkan sekarang yang terakhir kita screening DNA HPV. DNA HPV. Kita sudah melakukan screening ya gratis, itu di cover oleh BPJS. Screening adanya virus HPV atau tidak pada mulut rahim. Itu yang sangat baik karena bisa melakukan deteksi sangat-sangat dini ya bila ada tanda-tanda awal infeksi virus HPV. Ya. Gitu. Jadi sekarang sudah se-advance itu ya, Ya, Prof ya. betul. Jadi tidak perlu takut ya, Ya. ya, walaupun dikatakan setiap 25 menit satu wanita meninggal karena kanker Ya. serviks Ya. tadi, Ya. ya. Jadi itu adalah suatu data yang tentunya satu kali lagi membangun awareness kita untuk lebih rajin lagi memeriksakan Betul, diri ya, Prof betul, ya. betul. Jadi bukan untuk menakut-nakuti juga. Betul. Jadi apalagi ekstrim sampai perempuan jadi takut berhubungan, takut menikah, ya, ya. takut hamil, takut Ya, melahirkan. ya. Ya. Ya, jadi itu ya screening DNA HPV ditambah vaksinasi. Nah, Itu upaya untuk eliminasi ya, Ya. menghapuskan, menghilangkan kanker serviks di ya. Indonesia. Iya. Kita saat ini masih jadi juara ya, Prof ya, Ya, untuk angka kanker ya, serviks. betul, betul. Ya, itu yang harus. Saya selalu bilang ke pasien-pasien bahwa kenapa perlu selamatkan perempuan Indonesia itu karena perempuan itu memiliki satu organ yang luar biasa yang kita berdua tidak miliki, namanya rahim. Betul. Ya. Itu organ istimewa banget, ukurannya cuma nggak sampai 70 gram lah, kecil segede kepalan tangan. Tapi kalau terisi bayi bisa membesar sedemikian rupa, terisi bayi 3 kilo, plasenta, air Bisa tuban. bisa 9 kilo kalau triplek
triplet Ya. tapi pas lahir bisa kembali ke ukuran semula tanpa kehilangan fungsinya sama sekali. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi ya, Ya. Dan cuma salam perempuan hormat yang buat para pemilik rahim. Betul. Makanya kita selalu mengatakan ya, when we educate a woman, we educate a nation. Yes. Kalau perempuan-perempuan pintar, Wow. itu pasti negaranya maju. Yes, betul, betul, Gitu. betul. bangga sebagai perempuan. Ya. Terima kasih. Memang istimewa kok, dokter. Ya, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi udah kita lihat bahwa bagaimana kita merencanakan suatu kehamilan itu ya dengan baik ya. Jadi tidak perlu ada rasa takut. Betul. Ya, kemudian bagaimana tadi kita sudah memberikan pegangan-pegangan juga untuk para perempuan. Kalau yang di rumah sakit swasta dapat juga kan, Prof? Sama, Ada juga semua ya, Prof? dapat. Ini standar Indonesia sama, ya mau Oke. dimanapun. Ya, Dan bisa jadi- dibaca sama semua nakes, jadi dibawa Betul. kemanapun Dan semua nakes saya ngerti. sekarang versi digitalnya sedang dikembangkan. Saya kira nanti nggak perlu bawa Aplikasi buku. nanti, Ya. Oh. jadi Dengan kalau digital login, lebih bisa mudah banget. lagi ya, Ya, lebih senang mudah sekali. lagi. Asik banget. Dan satu lagi, Prof, mungkin peran suami, support Ah, system keluarga itu bagaimana? Ya, tadi makanya ketika perencanaan kehamilan, ya kehamilan itu asalnya kalau asal usul anak asalnya dari ibu atas usul bapak gitu ya. Jadi bapak selalu memberikan usul. Oleh karena Sumbang itu, saran. Bapak sumbang saran. oleh karena itu embrio itu hanya akan bagus kalau sel telurnya bagus dari ibu dan spermanya bagus dari bapak. Selama ini memang bapak ini agak tertinggal nih, terus terang saja. Edukasi kesehatan reproduksi pada laki-laki itu jauh tertinggal dibandingkan pada perempuan. Oke. Padahal laki-laki memegang saham 50% loh, 50% loh dari kehamilan yang sehat. Betul. Dulu ya pada zamannya Orde Baru ada program namanya suami siaga ya. Ya, Ya, betul. siap antar jaga, Siap antar jaga. siap antar jaga. Sebenarnya bukan siap antar jaga saja, suami itu juga harus mendukung ya, siap untuk mendukung kehamilan istri dalam perencanaan kehamilan. Dalam perencanaan. Dengan sperma yang sehat. Contoh, healthy lifestyle dong. Jangan merokok. Olahraga rutin. Iya, Begadang. merokok ya perokok berat. Nutrisinya. Ya, betul. Itu lifestyle yang mengganggu kualitas sperma. Ya. Ya hati-hati juga penggunaan pekerja-pekerja yang terekspos dengan suhu panas ya. Bakers ya itu juga bisa mengganggu, merusak kualitas sperma. Oke. Berendam di air panas, mandi sauna itu bisa merusak kualitas sperma. Kalau radiasi handphone sendiri, Ya. Prof, yang dekat dengan Ya, kantong. salah handphone. satunya, ya salah satu itu juga bisa merusak materi genetik sperma ya. Oh, oke. DNA Jadi harus sperma. hati-hati. Hati-hati. Berarti handphone jangan dikantongin ya, Prof? Exposure. Kantong atas boleh, Oh, sini, gitu. Jangan di kantong celana, ya Oke. gitu. Iya, Itu salah satu ya. Jadi banyak sekali lifestyle terkait dengan lifestyle ya. Tidak boleh, jangan memakai pakaian dalam terlalu ketat ya. Oke. Itu juga sangat bisa memelihara kesehatan sperma itu sangat penting. Iya, iya. Tapi di daerah sendiri gimana, Dokter Gia? Maksudnya di lapangan sendiri selama Dokter Gia aja melihat dukungan para suami atau mungkin Iya. Ada yang nggak ada suaminya datang. Iya. Waktu itu Prof ada kasus ya. Jadi ibunya hamil, umurnya baru 18 tahun, dibawa sama ibunya ditemenin sama neneknya. Jadi nenek, ibu, anak Anak calon cucu perempuan. ya, calon lagi hamil Ya. gitu. Nah, ini tiga-tiganya ternyata memiliki masalah yang sama, yaitu tidak ada suami. Dan pas lahir kan nggak diperiksain. Pas lahir ternyata perempuan, ibunya ibu ini nangis kejer. Ibu kenapa kok nangis? Kayaknya keluarga kami terkutuk, Dok. Keluarga kami terkutuk gitu. Kenapa? Saya lahir tanpa suami. Ibu saya ngelahirin saya tanpa suami. Sekarang dia lahir tanpa suami juga. Cucu yang baru lahirnya juga perempuan. Jadi jangan-jangan dia juga terkutuk akan lahir dengan Sedih tanpa suami sekali. lagi. Langsung aku bilang, apa Prof? Ibu izinkan saya memutus kutukan itu. Gimana caranya, Dok? Izinkan saya melakukan hal yang belum pernah dilakukan generasi sebelumnya. Apa itu? Izinkan saya mengazankan bayinya. Akhirnya saya azanin bayinya gitu tuh. Azan terhikmat yang pernah saya lakukan, Bro. Ya luar biasa ya. Iya, luar biasa. Ya, saya nggak tahu bayi nggak berdosa ya. Aduh, saya doain juga nggak mengalami hal yang sama seluruh generasi di atasnya. Saya usap-usap. Ya akhirnya mereka pulang ya mungkin dengan perasaan jauh lebih bahagia gitu. Waduh, Iya, luar biasa. iya. Ya, ini cerita-cerita yang Betul. seperti itu yang bikin kita jadi Ya. benar-benar bahwa seberapa pentingnya gitu ya suatu support dan system. kejadian itu masih tinggi di Indonesia. Sangat. Kalau kita lihat Fatherless statistik ya teen pregnancy, kehamilan remaja itu masih sekitar 10%. Kehamilan remaja banyak ya. sangat tinggi.
persalinan pada remaja 10%-nya di bawah 18 tahun walaupun undang-undang pernikahan tuh 19 ya? tahun. Data kemarin di NTT ya Prof ya, nomor 1 paling tinggi itu bahwa Iya. fatherless Ya, kita ya, children unwanted itu pregnancy. unwanted Iya, pregnancy. jadi kehamilan yang tidak diinginkan Ya, ya, kemudian Dan itu- kehamilan yang tidak memiliki ayah itu betul, cukup tinggi di betul. Indonesia. Dan itu saya kira salah satu mengapa kita melahirkan sprint. Ya. Ya, supaya perempuan sadar, Ya. Ya. paham betul setiap perempuan ada Ada organ-organ. komunitas juga. Betul. Ada organ-organ reproduksi yang harus dijaga. Ya. Ya. Karena organnya sehat, fungsinya harus sehat. Ada dua nih, organnya harus sehat, fungsinya pun harus sehat. Betul. Karena dia fungsi untuk bereproduksi. Kalau organnya saja sehat tapi dia tidak bisa berfungsi, tidak bisa bereproduksi, itu juga tidak sehat. Itu. Makanya family planning is not only about contraception, Betul. but it's about how to start the family. Yes, Ya. betul. Bagaimana kita memulai merencanakan keluarga. Benar. Ya. Betul. Bukan cuma berbicara tentang kontrasepsi, tapi bagaimana merencanakan keluarga. Ya. Ini kita dorong terus nih. Bahwa yang namanya Kementerian Kependudukan Kemenduk Bangga ya, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional itu bukan cuma berbicara tentang kontrasepsi, Ya. tapi berbicara how to start the family. Merencanakan Kapan keluarga. harus menikah, kapan harus hamil. Jadi Ya, sorry to say nih, Ya. bukan cuma ngomong wedding organizer ya, tapi Iya. kita perlu juga pregnancy organizer. Nah, itu perlu itu family organizer. Ya, Pregnancy pregnancy organizer, it's Benar. jauh lebih penting. Jauh lebih penting. gitu. Jadi biasanya begitu, Prof. Ya. Mau membuang miliaran rupiah untuk suatu pesta resepsi, Ya. tapi begitu untuk melakukan pemeriksaan, ya, perencanaan kehamilan itu dianggap suatu hal yang mahal Iya, gitu. betul. Pemeriksaan laboratorium Betul. gitu. Kemudian untuk vitamin-vitamin sendiri itu dianggap Ya, mahal. ya. Mungkin harus dibalik ya, Prof ya pola pikirnya. betul. Ya. Jadi memang kita sebagai dokter juga kan ingin melihat ibu-ibu, lebih banyak lagi ibu yang datang ke rumah sakit ya dengan senyum gitu, Ya. pulang membawa bayi yang sehat, bukan datang dengan kondisi yang lemes Ya. atau bahaya gitu. Ya, betul. Iya, iya, iya. Ya, Gitu. jadi begitu sempurnanya ya sebenarnya kita sudah merencanakan suatu kehamilan biar menjadi berhasil gitu, suatu persalinan yang baik, menghasilkan suatu bayi yang sehat gitu ya. Ya. Kehamilan Ya. yang tenang itu berawal dari persiapan yang matang gitu. Nah, gitu. Betul. Ya. Ya. Jadi sepertinya kita udah sampai di ujung nih, Prof. hampir. Hampir di ujung ya. Hampir di ujung. Jadi program sprint kita sudah tahu bahwa apa yang disebutkan tadi memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan perempuan Indonesia, bukan suatu kata-kata yang lebay bahwa menyelamatkan perempuan Indonesia. Memang perempuan Indonesia itu patut diselamatkan karena kedudukannya yang cukup membahayakan tadi dengan menurut cita-cita Prof dan Dr. Gia tadi. Ya, Jadi mungkin ya. dari Dr. Gia apa nih kira-kira yang mau disampaikan ke perempuan Indonesia ya yang mungkin bisa menjadi satu agen penyelamat perempuan Indonesia juga mungkin. Ya, jadi kehamilan itu bukan menunggu perut membesar ya, bukan. Oke. Tapi justru ini kayak proyek keluarga gitu. Oke. Karena di endingnya kita menyambut generasi baru, harapan keluarga bersama gitu, bayi-bayi itu. Oke. Saya jujur juga masih berjuang, jadi ya Semangat berjuang, selamat berjuang. Oke. sedang merencanakan. Oh, Sudah iya. dipersiapkan. Luar Iya, biasa, iya, luar iya, biasa. iya, Jadi iya. ilmunya hari ini udah Ya, terperah hari ya ini dari saya Prof ya. adalah orang yang belajar banyak dari Prof. Oke, luar biasa. Dokter juga. Ya, kemudian Prof, mungkin Prof. Ya, saya kira tadi saya sambung Dr. Gia tadi ya, merencanakan kehamilan, menjaga kehamilan dengan baik, mengawal kehamilan dengan baik itu artinya membangun bangsa. Yes. Ya. Gitu. Oke, Dan luar biasa. mempersiapkan generasi-generasi berikutnya. Iya, iya. Betul. Ya. Dan ya. jangan lupa juga Dr. Yeni, Dr. Gia, perempuan itu setelah selesai bereproduksi dia tetap harus sehat. Ya. Oh iya, betul. Ya, walaupun udah fase non reproduksi menopause. Mungkin nanti di sesi Itu sprinter fase berikutnya. rekreasi itu Prof. Nanti kita akan bicara lagi Iya, untuk tetap harus sehat. Betul, betul. Topik setuju. berikutnya, topik Topik berikutnya. berikutnya ya. Jadi memang harus pantengin terus nih podcastnya Sprint Talk. Sprint ya. Talk. Oke, ya. Jadi terima kasih banyak untuk Prof Iko malam ini, Dr. Gia terima kasih banyak ya. Aku yang terima kasih sebagai dokter yang masih junior Prof. Saya benar-benar dokter Prof. Tapi sebagai pengalamannya panutan. luar biasa Iya. ya. Panutan dok.
Prof berhasil menggabungkan ilmu, inovasi sama kehangatan bersama pasien tuh luar biasa, Prof. Thank you. Amin. Paling jago kalau Prof Iya. yang ini ya. Oke. Ya, baik, terima kasih untuk semua tamu saya malam hari ini, luar biasa ya. Juga untuk para sprinter di rumah sana ya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast-podcast selanjutnya ya, mengedukasi diri kita, karena dengan mengedukasi diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri akan lebih bermanfaat untuk keluarga kita dan anak-anak yang akan kita lahirkan nantinya.